Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Khairud du'a alhamdulillah. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebagus-bagusnya doa Alhamdulillah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat alhamdulillah dalam lisan, alhamdulillah dalam hati, alhamdulillah dalam perbuatan. Mari sama-sama kita berzikir terlebih dahulu kalimat alhamdulillah. Allahumma li hadhihi niyah wa li ilmin nafil hadrati nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Alhamdulillahi adada ma khalaqa wa dara'a wa bara'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka arsalaku bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma alif bainal imam wal ummah wa alif bainar ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim fil khairat wa adba syarra ba'dihim ba'd. Allahumma innaka antal alimu bidunubina faghfirha wa antal alimu bihawaijina faqdiha wa antal alimu biuyubina fatsurna. Allahumma a'izna bitta'ah wa la tudillana bil ma'siyah wasgulna man siwa. Allahumma alhimna husna zikrika wa husna ibadatika wa husna syukrika. Allahumma la tahyina fi ghaflatin wa la tu'akidna fi qarratin. Rabbana la tu'akidna in nasina aw ahtana. Rabbana wa la ta'mil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah fi ayati 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu minallah wa ulaika humul muhtadun. Saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keinginan kita semua yang sama adalah tentu menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu. Yang kedua, menginginkan adanya petunjuk, arahan. Yang ketiga, tentunya ingin menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Satu, rahmat. Dua, hidayah. Tiga, bahagia. Jadi untuk bahagia, kudu dapat rahmat, kudu dapat hidayah, baru tercapai yang namanya bahagia dunia, bahagia di akhirat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita manusia menjadi orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita akal, maka akal merupakan tempat anugerah yang paling utama, yang harus betul-betul digunakan, disyukuri sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam sebuah sholawat, di dalam Dewan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di situ tercatat sebuah sholawat. Ikutin sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad allazi ja'alta
ra'sahu minal huda. Alladzi ja'alta ra'sahu, yang mana engkau telah menjadikan kepalanya Nabi besar Muhammad. Maksudnya adalah akalnya Nabi besar Muhammad minal huda, penampung dari seluruh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yusama bil komus. Baginda Rasul itu komusnya seluruh kitabullah. Baginda Nabi hafal, diberikan hafalan oleh Allah tanpa guru. Bisa menghafal kitab Injil. 2, bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Taurat itu kalau Abah berdiri, tebelnya melebihi 160 cm. Waking tebel-tebelnya kalau Haji Wawan berdiri, tinggian Taurat. Sebab Taurat itu 1000 surah. Al-Quran berapa? 114. Tapi kitab Taurat itu 1000 surah. Satu surah 1000 ayat. Boh, per surat 1000. Siapa yang mau hafal? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada satu surah 3 ayat. Inna atoina al-kausar. Wasoli lirobika wanhar. Inna syani'aka huwal ayat. Taurat itu 1000. Tapi itu kitab Taurat yang begitu tebel, Nabi itu dikasih mukjizat hafal. Kitab Zabur, baginda Nabi itu hafal. 20 suhuf Nabi Ibrahim, hafal. 30 suhuf Nabi Allah Sis, hafal. 50 suhuf Nabi Allah Idris, hafal. 103 kitabullah dihafal oleh baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad, dan tidak ada bukunya. Bukan dibaca lalu dihafal. Beliau itu luar biasa. Hafal dulu, baru dites oleh orang-orang non-muslim. Pendeta-pendeta ngetes kitab Injil. Bener nggak sih ini orang? Ternyata sodakta ya Muhammad. Seluruh para rahib mengatakan, benar engkau. Keistimewaan beliau itu begitu. Menyampaikan dulu, hafal dulu, baru disampaikan. Beda dengan kita. Kalau nggak ada kitab, kalau nggak ada guru, nggak hafal-hafal. Udah ada guru aja, nggak hafal-hafal. Maksudnya yang di Indonesia. Bukan yang di Masjid Ar-Rahmah, bukan ya, jangan disinggung. Ini yang di Indonesia, umum. Luar biasa. Itulah mukjizat, saudara. Kalau mukjizat semacam itu, bukan belajar dulu, bukan diajar dulu baru hafal, luar biasa. Shallu ala Muhammad. Nah, maka dari sholawat ini kita ambil satu hikmah, kalau memang kita cinta kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad, kita ikutin kebiasaannya, kita ikutin penyebab istimewanya. Jangan hanya sekedar cinta, 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 membesarkan, 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 tapi tidak tahu alasan seseorang ini menjadi besar.
ambil alasannya. Bukan hanya sekedar membesarkan, membesarkan, tapi nggak tahu sebab. Sebabnya beliau dibesarkan adalah mensyukuri akalnya dipakai untuk menggali ilmu. Jadi alat tampungan buat ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu, maka kehancuran lebih banyak daripada kemaslahatan. Ya, ditolak lebih banyak ketimbang diterima. Alhamdulillah subuh ini kita bisa mensyukuri, bisa mengikuti Kangjeng Nabi besar Muhammad walau ngajinya mingguan. Ya, sebetulnya kalau beliau dengan para sahabat setiap pada sholat kumpul ngaji. Setiap ada sholat walaupun satu ayat selama 23 tahun. Jadi ayat itu kalau udah turun sekali dikaji lagi, dikaji aja terus sambil nunggu turun ayat lain. Sehingga sahabat semuanya hafal, ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga diberi hafalan. Amin. Amin apa kabul? Kabul ya. Nyerempet, nyerempet. Iya, kalau kabul, kabul itu kompak bersama untuk legowo. Siapapun yang menang kita terima, siapapun yang kalah kudu nerima. Namanya qabul, kompak bersama untuk legowo. Mudah-mudahan semuanya tenang. Amin. Ini amin apa qabul? Qabul dalam bahasa Arab, mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita minta. Meminta itu amin. Meminta amin. Yang dipinta diberikan. Itu qabul. Beda. Kalau amin meminta. Kalau qabul yang diminta diberikan. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita jadikan akal kita penampung dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah keinginan bersama, petunjuk dan arahan juga pasti keinginan bersama. Kebahagiaan juga adalah keinginan bersama. Kenapa kita perlu petunjuk? Karena di dunia bukan yang abadi. Besok kita akan meneruskan. Perjalanan kita masih panjang. Kemarin kita tinggal di rahim ibunda. Sekarang di rahim dunia. Di rahim dunia namanya. Besok di rahim apa? Kubur atau barzah. Ribuan tahun sampai nungguin hari kiamat. Ngapain doang di situ? Ngapain nanti kita di alam barzah? Itu nanti dibahas 10 tahun yang akan datang. Iya. Menjelang hari kiamat, nanti Imam Mahdi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kedesak. Karena Dajjal itu sudah mulai datang dari ufuk timur. Menjelang hari kiamat. Desak beliau, Imam Mahdi, sampai ke pinggir Baitullah. Dan pada waktu itu, semua dimenangkan oleh Dajjal. Umat Islam tidak berkutik sampai ke pinggir Baitullah. Ketika sudah di pinggir Baitullah, maka Allah nanti menurunkan Nabi Isa alaihissalam dengan membawa gelar kewalian. Tidak pakai gelar Nabi, tapi wali terakhir. Sebab sudah ditutup gelar kenabian dengan adanya Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nah, akhirnya diberikan kemenangan.
Lalu di dunia ini udah nggak ada lagi agama macam-macam. Cuman satu di dunia, hanya satu nanti agama Islam. Sealam dunia. Dan tidak ada lagi yang namanya presiden-presidenan. Udah nggak ada. Semua. Akhirnya baginda Waliullah Isa, lalu beliau menikah, bahkan punya putra, dan kemudian meninggal, lalu dimakamkan di Raudhah. Tahu Raudhah? Jangan ungguk-unggukan. Tahu Raudhah? Raudhah itu antara makom Nabi dengan mimbar. Setelah Nabi Isa alaihissalam, nanti sejengkal umat Islam nanti menjauhi keislaman. La yabqul Islam ila rosmun. Nanti cuma nama doang. Akhirnya di dunia berubah. Nggak ada lagi orang Islam. Nggak ada satupun. Kafir semua. Tapi itu masih lama. Bukan sekarang. Kafir semua. Begitu sudah kafir semua, maka datanglah yang disebut dengan kiamatul kubro. Baru datang kiamat besar. Alhamdulillah, kita jaga iman, kita jaga Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam dikawinkan sampai kita nanti husnul khotimah. Kembali lagi, Allah tidak membiarkan kita menjadi buta, tidak tahu tuntunan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai tibyan, solusi, penjelasan dari semua permasalahan-permasalahan bagi hamba-hambanya. Quran itu solusi. Jadi siapapun yang menguasai Al-Quran diberikan kemampuan bagaimana bisa menerangkan Al-Quran, maka Al-Quran harus menjadi solusi dan orangnya juga jadi solusi dari permasalahan-permasalahan orang lain. Bukan menjadi beban buat umat. Untuk bahagia, untuk mendapatkan rahmat, kita harus salah satunya adalah mempelajari firman Allah surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Walana beluwannakum bisyai'im minal haufi wal ju' wa naqsim minal amwal was samarot. Apabila seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, lalu ditanamkan di dalam kolbunnya, tidak ada yang dituruti kecuali, jawab yang kompak, tidak ada yang dituruti kecuali kalimat la ilaha illallah. Itu kalau didalami itu adalah ahdun. Apa itu ahdun? Janjinya kita dengan Allah. Tidak ada lagi yang saya ikutin kecuali Allah. Tidak ada yang saya turuti kecuali, tidak ada maksud tujuan kecuali. Kalau kita mau dalami, itu adalah janjinya kita dengan Allah. Barusan kita setelah sholat zikir la ilaha illallah. Semuanya bisa. Tapi jangan sampai cuman cangkang doang. Mesti ada isinya la ilaha illallah itu. Iya. Pejabat la ilaha illallah, rakyat la ilaha illallah, ulama la ilaha illallah, umat la ilaha illallah. Jangan sekedar cangkang, masuk ke dalam. Maka hakikatul la ilaha illallah ahduka bainaka wa bainallah adalah perjanjian dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk sami'na wa ata'na, mau ngedengerin dan mau nurut. Dan janji ini perlu diuji. Janji itu perlu diuji supaya ketahuan emas atau emas-emasan nih janjinya. Ya, ada mukmin, ada muslim, ada fasik, ada munafik, lebih jauh-jauh lagi kafirin. Ya. Ada mukmin, ada muslim, lebih rendah lagi fasik, lebih rendah lagi munafik, lebih rendah lagi kafir. Itu diuji dari kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita terus jadi orang mukmin. Amin. Jadi orang muslim. Di mana saja kita bikin tenang. Mukmin, orang yang tenang. Di mana saja tidak menimbulkan gelisah. Muslim kudu bisa menyelamatkan lidah dan perbuatan. Balik lagi, kalau kita ini kalau subuh ngantuk. Ya, mukmin dimanapun kudu membuat tenang. Situasi apapun kudu tenang. Itu mukmin. Ya. Jadi kalau gelisah perlu dipelajari, dikorek lagi tentang mukminnya kita. Ya, mukmin itu situasi apapun tenang. Dimanapun dia berada, bikin tenang. Muslim selamat. Di mana saja dia akan menyelamatkan dirinya dan orang lain dari perkataan dan perbuatan. Ya. Walanabluwannakum bareng. Dan pasti kami menguji kalian semua. Setelah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Bisyai'in, ujian ini sebetulnya sedikit. Sedikit. Minal haub, ada rasa takut. Nah, tidak tiap tahun disuruh zakat. Tidak setiap hari disuruh zakat. Setahun sekali zakat hartanya. Kira-kira banyak apa sedikit? Ayo jawab. Banyak apa sedikit? Setahun sekali loh. Tapi kadang-kadang timbul haub. Iya. Takut. Waduh. Nanti kalau dikeluarin jadi orang miskin nih. Nanti kalau dikeluarin jadi susah nih. Ada rasa takut. Rasa takutmu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta saya setahun mah kagak dapat 80 juta. Diuji dengan zakat fitrah. Setahun sekali lagi 3,5 liter. Kira-kira banyak apa sedikit? Syai'in. Uji kalian. Sebetulnya itu sedikit. Masyaallah. Ayo. Diuji. Sejauh mana ketaatan kalian lebih mengedepankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian pertama. Diberikan adanya rasa khauf. Gara-gara khauf akhirnya muncul penyakit. Apa itu? Bakhilun. Medit, bin buntut, kasiran, perege, hese, berengkel, jahe. Masya Allah. Emang tiap hari kita harus sedekah? Enggak. Nah kalau seandainya di Masjid Ar-Rahmah diterapkan, ada kesadaran
Setiap hari Jumat 10.000 aja per orang. Jangan 1.000, jangan 2.000. Nah kalau setiap Jumat 2.000, sebulan berarti 2 kali 4 berapa? 8. Berarti sebulan cuman 8.000. 10 bulan berapa? 80.000. Setahun 84. Ya Allah ya Rabbi. Setahun cuma 84.000 dibagi 2.000, 2.000, 2.000 per Jumat. Miskin amat kita ini. Coba kita renung. Kalau 10.000 per minggu ini Pak. Bukan tiap hari. 10.000 aja Anda. Mau nitip tuh ke kota. Kira-kira Abah mau nanya, 10.000 itu sedikit apa banyak? Ayo jujur. Sedikit apa banyak? Tiap hari dapat berapa? Kalkulasi. 50.000. Tiap hari 50.000. Ah, apakah setiap hari kita keluarkan 10.000? Enggak. Ya kalau kita kalikan seminggu 300, 5 kali 7 berapa? 350. 350.000. Keluarkan 10.000 dalam seminggu, masih ada sisa 340.000. Maka yang 10.000 itu sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in. Sedikit kok. Tapi ada di hati kita ini penyakit haub. Haub akhirnya medit. Sayang. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah. Amin. Faulaika humul muhtadun. Tuh orang yang mampu dapat hidayah yang semacam itu. Petunjuk. Bisyai'in minal khawf. Asallah. Ya. Nanti diajak perang. Apalagi diajak perang. Tambah takut lagi aja. Hebat orang Palestina itu. Anak-anak muda, anak-anak kecil. Begitu masuk rumah sakit, jatuh sakit. Apa dia bilang? Alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan kesempatan kepadaku untuk menjadi syuhada. Anak kecil, berani. Luar biasa. Waduh. Ada suja'ah. Ada keberanian. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa khauf ini dalam diri kita sudah menjadi hilang. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang yang berani dan siap ya, untuk taat kepada segala aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah. Itu tah minal khauf. Waljo lalu diuji la ilaha illallahnya dengan rasa lapar. Tapi laparnya juga syai'in. Sedikit. Jemaah, jemaah, Abah mau nanya. Tiap hari makan terus. Berapa kali? 3 kali. Oke, pagi sarapan, siang makan, sore kadang-kadang malam. 1 hari, 1 malam makannya 4 kali. Dikaliin 360 hari. Berarti selama 360 hari kalian dah berapa kali makan? Udah nggak kehitung. Orang nggak pakai kalkulator kita. Kata Allah, firman Allahnya,
Uji dengan sedikit kalian. Apa itu? Tidak semua 1 bulan penuh kita puasa. Tiap bulan, enggak. Dalam 12 bulan, sedikit sekali kuuji kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu pun dari subuh sampai maghrib. Dan itu pun nggak berasa. Kadang-kadang dari setelah duha, tidur, bangun-bangun, asar. Lah kalau begitu, puasa di bulan Ramadan, banyak apa sedikit? Jawab ayo, wa ilakum mutadun. Banyak apa sedikit? Sedikit. Karena di dalam 12 bulan bebas makan, silahkan. Tarik lagi. Dalam 7 hari ada 2 hari yang disunahkan puasa. Senin, Kamis. Berarti masih ada sisa 5 hari. Silakan 5 hari makan, minum, bebas. Cuman disunahkan Senin puasa, Kamis. Apakah 2 hari tadi hukumnya sedikit apa banyak? Tapi kan banyak yang nggak bisa. Kalau ditanya, gimana kabar? Alhamdulillah rezeki saya Senin Kamis. Bukannya Senin Kamis puasa sunnah, malah ngomong Senin Kamis. Diujilah la ilaha illallah. Ayo. Berarti orang yang sukses, orang yang bahagia, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan rahmat adalah menjaga puasa. Karena puasa hukumnya syai'in, sedikit. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin. Apa itu lapar? Kita balik ke dalam tafsir Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menafsirkan dengan ilmu tauhid. Kalau Ruhul Bayan, Al-Quran ditafsirkan dengan ilmu tasawuf. Tuan Syekh mengatakan yang disebut dengan ju' artinya kekurangan. Ada rasa kurang dalam dirinya. Lapar tuh kurang. Hah? Kalau kenyang cukup, ya. Tapi kalau lapar kurang. Ada dalam diri manusia merasa kurang. Ah, hati-hati. Kalau dalam diri manusia sudah merasa kurang, maka akan timbul hilangnya sifat qanaah, akan hilang rasa syukurnya. Maka Tuhan saya mengatakan, ketika membaca ayat ini, hati-hati dalam diri manusia. Tidak bisa merasa cukup. Kurang, kurang, kurang terus. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Uji la ilaha illallah kalian. Temukan penyakit dirimu. Kok ada merasa kurangnya? Kalau sudah merasa kurang, maka muncullah sifat serakah. Orang lain nggak boleh, hanya saya doang. Itu gara-gara tidak paham bahwa dirinya sedang ada penyakit yang disebut penyakit ju, merasa kurang. Masya Allah. Ayo, gara-gara merasa kurang, akhirnya timbul hasud. Mulai ini. Saya dagang beras.
banyak pelanggannya. Tiba-tiba tetangga dagang beras, branding lagi, mulai muncul. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi walju, mulai dalam dirimu. Wah, kayaknya hasil gua kurang nih. Nah, mulai ada rasa semacam itu, mulai kurang nih. Kayaknya kurang deh. Kalau sudah merasa kurang, ujung-ujungnya akhirnya hasud. Pelanggan, misal yang kemarin pembelinya 10, sekarang dia cuma 6. Ya, bener aja kurang. Yang 4 ke sono. Minggu depannya lagi, dianya 4, sono 6. Gara-gara penyakit kurang, akhirnya timbul hasud. Duh, gimana caranya nih biar dagang cuman saya doang. Hati-hati penyakit semacam ini. Apakah cuma pedagang doang? Enggak. Hasud itu nempel di kiai. Kiai juga kena hasud. Kiai kena hasud kan? Semua ini gara-gara penyakit hasud. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita tidak melihat nasab, turunan. Kalau yang disampaikannya adalah Al-Quran dan hadis, kesepakatan ulama, manfaat buat Islam, kita rangkul. Tapi sekarang subhanallah, ada rasa ketakutan. Seakan-akan itu adalah kalau nanti datang kiai lain, wah kurang nih. Kurang. Masya Allah. Ya, nauzubillah imin. Kemarin mas saya belum ada kiai, pimpin tahlil sendirian. Lumayan, pulang bawa berkat 3. Datang kiai lain, waduh kurang. Nah ini, jadi kadang-kadang hasud ada di kiai. Ada hasudnya. Di sini ngajar, datang lagi kiai lain, lebih banyak. Mulai hati-hati. Yang paling kutakutkan adalah hasud di antara para ulama. Dajjal tidak kutakutkan, kata Rasul. Yang paling kutakutkan adalah ulama sudah menyimpan penyakit-penyakit hasud gara-gara takut kekurangan pengikut. Nah, ini mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Udah jangan pikirin siapa mereka, yang penting ayo sama-sama kita berkhidmah untuk agama. Dibenahi hal-hal semacam itu. Ada hasud. Ya, apalagi sekarang menjelang pemilihan. Penyakit hasud udah kelihatan banget. Akhirnya kembali kepada prinsip politik buruk, aku ingin berdiri di atas bangkai saudaraku. Yang diungkit apa? Kesalahannya. Yang diungkit keburukannya. Itu sudah tidak lagi mencerminkan akhlakul karimah. Kenapa? Itulah adanya hasud dalam diri manusia itu sendiri. Padahal subhanallah 1, 2, 3 semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Dan ingin memperbaiki negara ke arah yang lebih baik. Tapi kalau sudah merasa lebih baik, ujung-ujungnya akhirnya mengatakan yang lain tidak baik. Masing-masing punya kekurangan. Pemimpin yang sempurna kecuali Nabi besar Muhammad. Majemuk agama pada waktu itu di Madinah. Tinggal 1 agama. Damai, tenang. Siapapun pemimpin selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan pasti ada batasan-batasan. Oleh karena itu haruslah dijadikan sebagai penopang satu sama lain. Jangan pondasi
merasa lebih berjasa. Yang namanya rumah, karena satu sama lain saling memperkuat. Waduh, kata Tihang, saya dong yang paling berjasa. Kata Genting, saya di atas. Kita berada di rumah yang sama. Namanya rumah Indonesia. Keadilan, semua boleh berteman, semua boleh membangun, siapapun dia. Begitu, ya, paham ya? Paham ya? Hati-hati sifat hasud, akhirnya kita mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini, jadi semuanya baik, udah. Mana yang terbaik? Nanti yang Allah munculkan, siapa yang jadi? Itu yang terbaik menurut Allah dan terbaik menurut bangsa. Legowo, kita terima. Ya, semuanya baik, nanti yang terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke TPS hanyalah ikhtiar. Hanyalah ikhtiar. Ikhtiar. Begitu. Sama halnya seperti kita nyari duit, dagang, ikhtiar. Soal masalah hasil, terserah Allah mau dapat berapa kek. Yang penting ikhtiar. Nggak boleh maksa. Pokoknya hari ini saya harus dapat 100.000. Kalau nggak dapat, marah-marah. Nggak boleh. Ke TPS itu cuman ikhtiar. Siapa tahu nih yang saya pilih ini jadi. Yang masalah ngejadiin mah nanti Allah. Siapa pun yang jadi, legowo kita terima supaya tidak ada hasud di antara kita. Hati-hati, walana bluwannakum, akan diuji kalian dengan adanya rasa takut. Ya, minal ju wa naqsi minal amwali wasama'ron wa basiri sabirin. Orang yang senang adalah orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, kalau terjadi sesuatu yang tidak diduga, pengennya ini, datangnya ono, enggak diduga. Lalu mengatakan inna barang, inna lillah, ayo. Kompak, inna lillah. Semua milik Allah. Jadi harta milik Allah. Keluarga milik, sehat dari, jabatan dari, itu inna. Inna semua. Lillah milik Allah. Ikutin lagi. Wa inna, ayo. Dan semuanya ilaihi, kepada ketetapan Allah. Rajiun, yang kembali. Jadi semuanya ini milik Allah, harus dikembalikan, digunakan sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi ayat ini bukan ayat sedih, ayat penyemangat. Kudunya begitu ngedenger innalillah, kudu semangat. Ini kadang-kadang begitu ngedenger innalillah, buat mati doang. Asal mati aja. Innalillahi wa inna ilaihi. Atau belum ngaji cenah. Padahal innalillah itu semua milik Allah. Gunakan di jalan yang diridhoi. Itu innalillah. Semua milik Allah. Allah yang mengatur. Semua rojiun, dikembalikan kepada aturan-aturan Allah. Begitu. Badan sehat. Innalillah. Begitu Kang. Sehatnya dikembalikan ke jalan yang diridhoi. Ini ngaji kayak aneh nih. Dikasih sehat ngomongnya apa tadi? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Punya duit? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu jadi presiden? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya benar Sayyidina Umar mengatakan, begitu dijadikan khalifah, dia mengatakan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya hanyalah titipan Allah. Gunakan pada jalur yang diridhoi. Punya istri,
innalillah. Punya anak, innalillah. Itu ayat-ayat semangat semua itu. Jangan diartiin ayat sedih semua. Jadi pengajian subuh ini adalah temanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan semua nikmat ini dapat kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah. Mungkin itu saja dari Abah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan kabar gembira dunia dan akhirat. Selama di dunia kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah karena waktunya sudah mulai masuk jam setengah 6, ya, tafsir ini tidak bisa disempurnakan dan kita akan bertemu lagi pada bulan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.